Halo sobat dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan ngebahas alur cerita dari sebuah film terbaru berjudul The Monkey King: The Legend Begin, yang mana di film ini bakalan berkisah tentang sosok Raja Kerasakti yang mencoba bangkit dari kehancurannya untuk menunjukkan kepada semesta jika ia adalah sosok Kerasakti yang sejati. Bagaimanakah keseruannya? Simak terus video ini sampai habis. 顶撞现在呀，就是怪那只妖。身上的。 Kisah dibuka dengan prolog mengenai sejarah Kerasakti beberapa ratusan tahun yang lalu, di mana di saat itu Kerasakti menerobos masuk ke Istana Langit dan membuat keributan di sana. Kerasakti kemudian diusir dari Istana Langit oleh jurus telapak tangan Buddha, yang hingga kini keberadaan Kerasakti tidak diketahui karena Kerasakti terkurung di dalam bumi. Di masa sekarang, ada bocah wanita bernama Yi yang berniat untuk mencari Kerasakti agar ia bisa tiba di Istana Langit untuk melaporkan nasib yang ia alami, di mana ia telah kehilangan orang tuanya karena dibunuh oleh Dewa Naga, atau lebih dikenal dengan nama Putra Mahkota. Di sana gadis kecil itu malah dihampiri oleh siluman jahat yang kemudian membuat Yi bergegas melarikan diri. Tapi sayang, Yi kemudian terjatuh ke sebuah lubang yang ada di sekitaran sana. Dan di dalam lubang itu, Yi pun akan segera dimangsa. Tapi kemudian terdengar suara seseorang yang ternyata itu adalah suara Kerasakti. Di tempat itu, para siluman malah menganggap remeh dengan kekuatan yang dimiliki Kerasakti saat ini. Karena sejak dikurung di sini, Kerasakti sudah tidak kuat lagi. Dua siluman cebol itu kemudian langsung menghampiri si gadis dan berusaha menyakitinya. Kerasakti yang tidak bisa melakukan apapun karena ia dirantai. Tapi tak berapa lama kemudian, saat si anak kecil terus diburu, anak kecil yang bernama Yi pun tak sengaja menemukan tombol kebebasan si Kerasakti. Yang sesaat setelah itu, Kerasakti pun terbebas dari rantainya. Dengan kejadian ini, Kerasakti pun langsung membabat habis para siluman jahat itu dan menyelamatkan Yi. Scene berganti memperlihatkan Dewa Naga yang dikenal dengan nama Putra Mahkota yang sedang melihat ke arah istana lamanya yang dulu dihancurkan oleh Kerasakti. Di sana, Dewa Naga bertemu dengan salah seorang anggota kerajaannya yang terlihat menyepelekan istana lamanya, yang kemudian membuat Dewa Naga langsung menghabisinya. Dengan kejadian ini, itu berarti Dewa Naga siap memulai perang melawan si Kerasakti yang baru-baru ini dikabarkan telah keluar dari Gunung Wuzi. Scene berganti memperlihatkan Kerasakti yang kini berhasil membangunkan si Yi dari pingsannya. Di sana Yi sangat senang bertemu dengan Kerasakti. Yi tidak tahu harus memanggil apa karena Yi mengira Kerasakti adalah siluman ataupun seekor hewan. Di sana Kerasakti menegaskan jika ia adalah The Monkey King, sosok raja monyet yang dikenal dengan nama Kerasakti alias Wukong. Di tempat itu, Yi pun mengakui itu dan Yi meminta bantuan Kerasakti untuk membawanya ke Istana Langit karena ia ingin melaporkan kesalahan Dewa Naga yang menghabisi orang tuanya. Perjalanan pun terus dilakukan hingga si Kerasakti menemukan sebuah desa siluman yang terlihat sepi. Dan ternyata para siluman kini telah dirantai dengan kejam oleh para dewa penguasa, yang tak lain dewa itu bernama Dewa Sande.
Para siluman pun dihabisi satu persatu karena kesalahan yang mereka lakukan, yang mencoba memberontak melawan para dewa. Kera sakti pun singkatnya tiba di sana dan mencoba melawannya. Tapi sesaat kemudian, kera sakti bertemu dengan kakak Liu yang merupakan kakaknya. Di sana, kakaknya pun langsung membuat si kera sakti pingsan begitu saja. Setelah itu, kera sakti dibawa ke kediamannya untuk diberikan makanan. Di sini terungkap jika Liu sengaja membuat si kera sakti terkapar karena Liu tidak ingin kera sakti mati sia-sia di tempat tadi. Karena kini kera sakti sudah tidak punya kekuatan lagi. Bahkan tongkat saktinya kini telah disegel dalam kerajaan laut. Liu terus mencoba mencegah si kera sakti untuk melawan para dewa. Karena sebelumnya, di ratusan tahun yang lalu, kera sakti telah melakukan kesalahan besar dengan cara memberontak terhadap kerajaan langit untuk membuktikan jika ia adalah raja yang terhebat di seluruh klan. Tujuan kera sakti melakukan itu karena kera sakti tidak ingin anggotanya banyak diremehkan. Tapi sayang, di dalam kenyataannya, kera sakti malah membuat banyak kerabatnya yang terbunuh. Atas pengalaman pahit di masa lalu, kakak Liu mencoba untuk menahan si kera sakti dan mengamankannya lagi. Karena takut kera sakti melakukan hal yang sama seperti masa lalu. Di sana kera sakti jelas menolak dan membuat pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Setelah cukup lama bertarung, kera sakti ingin pergi dari tempat itu. Tapi sayang, kera sakti dihadang oleh kakak iparnya yang merupakan istrinya si Liu. Di sana, mereka dan pasukan siluman lainnya mencoba menghentikan aksi kera sakti. Namun sayang, kera sakti pun tidak dapat menyerah begitu saja, yang kemudian membuat kera sakti berhasil lolos dari tempat itu dan akan menunjukkan kepada dunia jika ia adalah sosok kera sakti. Setelah semua yang terjadi ini, kera sakti pun mengajak Yi untuk pergi ke rumah kera sakti dulu. Di lain tempat, kita pun diperlihatkan dengan putra mahkota yang diberikan senjata ajaib oleh Dewa Mugzan, di mana senjata itu dulu diciptakan oleh para iblis yang kemampuannya sangat berbahaya sekali. Senjata itu jika diaktifkan maka orang yang terkena pengaruh sihirnya bakalan dengan mudah dikendalikan sesuai dengan kehendak si pemakai senjata. Yang itu berarti senjata ini mampu mengendalikan seseorang. Dengan senjata ini Dewa Mugzan memerintahkan si putra mahkota untuk mengamankan kera sakti karena mereka takut kera sakti akan melakukan hal yang sama seperti yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Putra mahkota yang mendengar itu akan secepatnya melakukan perintah si Dewa Mugzan. Sebelum itu, Dewa Mugzan memperingati putra mahkota agar tidak menangkap si kera sakti demi kepentingan pribadi. Karena keputusan ini murni keputusan istana langit. Tapi sayang, si putra mahkota menolak hal itu dan kemudian dengan mudahnya ia menghabisi Dewa Mugzan dengan jarinya. Atas semua yang terjadi ini, putra mahkota menyuruh anak-anak buahnya untuk membereskan mayat si dewa dan menyampaikan pengumuman kepada dunia jika yang membunuh dewa ini adalah si kera sakti, agar kera sakti diburu oleh para dewa dan juga yang lainnya. Scene kembali berganti memperlihatkan kera sakti yang kini berhasil mengajak Yi untuk datang ke rumah lamanya. Di sana sebentar lagi kera sakti akan membawa si Yi menuju air terjun yang sering disebut sebagai kerajaan laut yang menjadi tempat disimpannya tongkat emas kera sakti. Tapi sebelum pergi ke sana, mereka malah dihadang oleh sesosok gorila besar yang ternyata dulunya adalah peliharaan si kera sakti. Namun karena telah lama tidak bertemu, gorila tidak mengenalinya lagi,
yang kini membuat gorila langsung menyerang si Kerasakti tanpa ampun. Setelah lama bertarung, beruntung Yi berhasil menyelamatkan Kerasakti dengan cara memberikan gorila itu sebuah pisang. Dengan kejadian ini, gorila itu pun berhasil dijinakan. Setelah itu, Kerasakti mengajak Yi untuk pergi ke tempat penyimpanan tongkat emas. 你的金箍棒呢？ 13600斤。 Di sana, Yi sangat senang sekali melihat pemandangan yang begitu indah. Yi kemudian bersantai, sedangkan Kerasakti mencoba mengambil tongkatnya. Kerasakti dengan bangganya mengatakan pada Yi jika tongkat ini hanya bisa diambil olehnya saja. Tapi kemudian Kerasakti pun tidak mampu mengambilnya. Bahkan Kerasakti telah mengeluarkan seluruh tenaganya. Yi hanya bisa tertawa dengan hal itu. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba datang sosok Jenderal Ular, pengganti Raja Ular yang dulu terbunuh ratusan tahun yang lalu akibat ulah si Kerasakti yang memberontak di Kerajaan Langit. Bisa dibilang, Jenderal Ular sama seperti Raja Ular yang dulu. Tujuan Jenderal Ular datang ke sini tak lain adalah untuk mencegah Kerasakti mengambil kembali tongkat itu, karena Jenderal Ular diperintahkan oleh putra mahkota untuk melakukan ini. Bisa disimpulkan jika Jenderal Ular adalah siluman yang bekerja untuk si putra mahkota. Dengan tujuan ini, Jenderal Ular dan Kerasakti pun bertarung habis-habisan. Di sana Kerasakti kesulitan melawan Jenderal Ular karena Kerasakti tidak punya senjata apapun. Setelah lama bertarung, Jenderal Ular malah membuat si Yi terluka, dan dengan darah suci milik Yi, tiba-tiba saja darah yang Yi keluarkan melalui tangannya mampu membebaskan tongkat yang selama ini tersegel, yang kemudian membuat Kerasakti dengan mudah mendapatkan senjata itu dan mengalahkan Jenderal Ular dengan tongkatnya itu. Jenderal Ular pun kabur dari tempat itu. Setelah semua yang terjadi ini, Kerasakti sangat berterima kasih kepada Yi, dan di sana Kerasakti berjanji akan membawa Yi ke Istana Langit seusai semua kejadian ini. 但是相貌合适了。 Di sini Yi menegaskan kepada si Kerasakti jika dalam perjalanan mereka nanti Kerasakti tidak diharuskan membunuh siapapun. Kerasakti pun akan mencoba melakukan itu demi Yi karena Yi yang telah membebaskannya. Di tempat berbeda, kita diperlihatkan dengan Dewa Sande yang sedang membunuh para siluman atas kesalahan para siluman itu. Satu persatu siluman pun dihabisi oleh si Dewa Sande. Tapi kemudian ada salah satu siluman anak kecil yang akan dihabisi. Di sana, Liu pun mencoba mencegah hal itu terjadi. Tapi sayang si dewa tidak ingin melakukan itu tanpa imbalan sedikit pun. Liu kemudian memberikan sejumlah uang untuk menebus nyawa anak kecil itu. Tapi uang itu masih kurang karena Dewa Sande ingin pengganti si anak kecil untuk dihabisi. Di sana para siluman lain sama sekali tidak ingin berkorban. Namun berbeda dengan Liu yang kemudian mengorbankan dirinya untuk mati demi si bocah itu. Sesaat akan menghabisinya, Dewa Sande malah kedatangan Kerasakti yang langsung mengalahkan pasukan Dewa Sande dan kemudian menyuruh Dewa Sande untuk berhenti melakukan ini. Kerasakti pun membiarkan si Dewa Sande untuk hidup. Sesaat akan menghabisinya, Kerasakti malah teringat pesan Yi untuk tidak membunuh siapapun. Dewa itu kemudian dibebaskan dan semenjak saat itu Kerasakti kembali mendapatkan kepercayaan dari para siluman. Dan para siluman akan membantu Kerasakti dalam setiap perjalanan menuju Istana Langit untuk memberantas semua ketidakadilan. Di sini Kerasakti tidak akan didampingi oleh si Liu karena Liu hanya ingin fokus untuk keluarganya. Bisa dibilang Kerasakti akan berjalan sendiri dengan bantuan para pasukan siluman. 归还回去，强听我南了一刀，那覆辙。
Di tempat berbeda, putra mahkota kedatangan Jenderal Ular. Di sana, Jenderal Ular mengatakan tentang kegagalannya dalam menjaga tongkat emas yang saat ini telah berhasil diambil kembali oleh Kerasakti. Putra mahkota yang mendengar hal itu jelas kecewa dan menanyakan kenapa itu bisa terjadi. Jenderal Ular mengatakan jika sebenarnya Kerasakti bisa mendapatkan kembali tongkat itu karena ada darah suci anak kecil yang mampu melepaskan segelnya. Dengan kejadian ini, putra mahkota menyuruh Jenderal Ular itu untuk mengangkat si anak kecil dan membawanya. Karena si putra mahkota ingin anak kecil itu mengaktifkan senjata ajaib yang tadi diberikan oleh Dewa Mugzan. Beberapa waktu kemudian, Kerasakti pun mengajak para siluman untuk mengalahkan para penguasa di desa-desa yang bertindak kejam. Mereka pun mulai mengalahkan para penguasa itu dengan bantuan Kerasakti. Setelah semuanya selesai, Kerasakti bersama pasukannya merayakan sebuah pesta kecil-kecilan karena keberhasilan mereka yang kini berhasil mendapatkan kebebasan para siluman. Di sana tiba-tiba si Jenderal Ular datang ke tempat pesta itu secara diam-diam untuk menculik Yi. Jenderal Ular kemudian menyamar menjadi anggotanya Kerasakti. Di sana kebetulan si Yi tengah bepergian karena ia kesal terhadap Kerasakti yang tidak ingin mengajaknya bermain. Saat si Yi seorang diri, Yi pun didatangi oleh Jenderal Ular. Namun sesaat akan membawanya, beruntung Kerasakti sudah ada di sana dan akan mengajak Yi untuk bermain. Dengan kejadian ini, Jenderal Ular pun pulang dengan tangan kosong. Setelah itu, Kerasakti dan Yi sedikit bercerita tentang kisah mereka. Yi bercerita tentang hidupnya yang sebatang kara, di mana kedua orang tuanya harus dibunuh oleh si putra mahkota. Di sana Kerasakti mencoba menenangkan Yi dan berjanji kepada Yi jika sebentar lagi Kerasakti pasti akan membawanya menuju istana langit. 还有大猩猩，空残杀仙人，准你龙族。 Waktu pun kian berlalu dan akhirnya pasukan Kerasakti berhasil mendapatkan si Dewa Sande kembali. Di sana Kerasakti akan menghabisinya. Namun lagi-lagi si Yi melarang hal itu karena Yi tidak ingin Kerasakti membunuh siapapun. Dengan terpaksa Kerasakti pun membebaskan si Dewa Sande. Di sana sedikit terjadi perselisihan antara Kerasakti dan juga si Yi yang kemudian membuat Yi menjauh pergi. Di tengah pelarian itu, Yi malah bertemu dengan Jenderal Ular yang tanpa basa-basi langsung menculik Yi. Di sini si Kerasakti tidak tahu jika Yi tengah diculik. 知道了，快走！让天宫杀他个屁！只在你心里。 Kita kemudian diperlihatkan dengan Dewa Sandi yang kini melaporkan kejadian yang ia alami tadi kepada putra mahkota. Di sana si Dewa Sandi pun diusir dari istana karena si putra mahkota tidak ingin memakai jasanya lagi. Di tempat itu juga, dengan cerdiknya si putra mahkota menggunakan darah suci milik Yi yang secara otomatis langsung bisa mengaktifkan senjata mematikan yang mampu mengendalikan orang lain. Tes pertama pun dilakukan si putra mahkota terhadap anak buahnya sendiri. Di sana anak buahnya itu pun tidak bisa mengendalikan dirinya, yang kemudian membuat tangannya menebas lehernya sendiri. 有何用途？ Dengan kehebatan senjata ini, putra mahkota berniat menghancurkan si Kerasakti dengan cara mengendalikan tubuh Kerasakti, sehingga Kerasakti membantai pasukannya sendiri, yang kemungkinan itu akan merusak reputasinya. Dan akhirnya membuat Kerasakti tinggal sendirian tanpa apapun.
Singkatnya, si Kerasakti berhasil dikendalikan oleh putra mahkota yang akhirnya membuat Kerasakti menghabisi para pasukannya sendiri. Kerasakti mencoba untuk mengendalikan tubuhnya, tapi karena sihir itu terlalu kuat, Kerasakti tidak bisa melakukan itu. Dan kemudian membuat para pasukannya berlalu pergi dari sana. Setelah menyisakan sedikit pasukan, Kerasakti juga dikendalikan oleh putra mahkota untuk menghabisi hewan kesayangannya sendiri. Kerasakti mencoba menolak dan menahan tubuhnya agar tidak membunuh. Tapi sayang, Kerasakti tidak bisa melakukan hal itu. Atas semua yang terjadi ini, Kerasakti pun langsung hancur sedemikian rupa. Sedangkan sihir yang digunakan oleh putra mahkota juga telah diambil kembali oleh si putra mahkota. Kerasakti kemudian didatangi oleh putra mahkota. Di sana putra mahkota sengaja membiarkan Kerasakti untuk hidup dengan tidak memakai senjata apapun. Karena tongkat emas Kerasakti juga telah diambil kembali oleh si putra mahkota. Namun meski begitu, Kerasakti pun kemudian kabur dari tempat itu. Dan beruntungnya, Kerasakti berhasil menghancurkan senjata mematikan itu sehingga tidak lagi berfungsi. 他不必了。压迫的很少吗？ Waktu pun kian berlalu dan Kerasakti mencoba meminta bantuan pada Liu. Di sana Liu tidak bisa membantu sama sekali karena kini segala jenis siluman telah menganggap si Kerasakti sebagai pengkhianat. Kerasakti kini bahkan tengah diburu oleh pasukannya sendiri. Tak ada yang bisa Kerasakti lakukan dengan hal itu karena kini Kerasakti juga telah kehilangan tongkat emasnya. Kerasakti melalui hari-harinya dengan penuh kekecewaan, apalagi kini si Yi juga telah menghilang. Perjalanan terus dilakukan oleh si Kerasakti dengan cara menyamar menjadi orang lain. Kerasakti berjalan layaknya seorang pecundang karena seluruh rakyat menganggap Kerasakti adalah seorang pengkhianat. Cerita-cerita tentang Kerasakti bahkan tidak ingin didengar lagi oleh para manusia. Setelah itu, ketika Kerasakti akan pergi dari tempat itu, Kerasakti bertemu dengan Dewa Sande yang di sana langsung memberitahukan kepada si Kerasakti lokasi si Yi yang ditangkap karena kini si Yi telah diculik oleh putra mahkota. Dengan mendapatkan informasi itu, Kerasakti kembali bersemangat dan akan menggunakan tongkat biasa untuk menyelamatkan si Yi dari tangkapan si putra mahkota. Di tempat berbeda, si Jenderal Ular mencoba menyelamatkan Yi dari penjara. Karena Jenderal Ular merasa jika si putra mahkota sudah sangat di luar batas dan sangat kejam. Ketika akan membebaskannya, tiba-tiba putra mahkota pun datang ke sana yang kemudian membuat si Yi dan juga Jenderal Ular di penjara. Di sana, Jenderal Ular mengungkapkan kenapa ia bisa benci kepada Kerasakti. Di mana ratusan tahun lalu Kerasakti dengan arogannya membuat keributan di Istana Langit yang kemudian membuat seluruh siluman terkena imbasnya, termasuk siluman ular. 兄弟， 见他一意孤行，大闹当往事。 都相信他就是亲。 Waktu pun kian berlalu dan akhirnya kita diperlihatkan dengan si Kerasakti yang kini sedang berlayar menuju tempat putra mahkota. Di sana Kerasakti dengan lugasnya langsung menyerang tempat itu dengan tongkat biasanya. Apa yang dilakukan Kerasakti ini pun diketahui oleh si putra mahkota. Tapi sayang, tanpa tongkat emas Kerasakti bukanlah siapa-siapa. Namun meski begitu, Kerasakti tidak berhenti berjuang dan mencoba melawan putra mahkota dengan senjata seadanya. Pertarungan terus terjadi hingga akhirnya putra mahkota
berhasil mengeluarkan tongkatnya untuk mengalahkan Kerasakti. Kerasakti semakin terdesak. Beruntung Jenderal Ular tiba di sana karena sebelumnya Jenderal Ular berhasil bebas dengan sihirnya. Dengan kejadian itu, Jenderal Ular dan Kerasakti mencoba melawan Putra Mahkota. Pertempuran terus terjadi hingga pada akhirnya membuat si Putra Mahkota malah menyerang Yi. Dan tanpa belas kasihan, Putra Mahkota malah membunuh Yi supaya Kerasakti merasakan sakitnya dulu ketika kehilangan seseorang yang begitu berharga. Dengan tewasnya si Yi, Kerasakti pun sangat hancur. Tapi sesaat kemudian, darah suci Yi pun menyatu dengan jiwanya Kerasakti, yang akhirnya membuat Kerasakti berubah menjadi sosok The Monkey King yang tak terkalahkan. Di sana dengan mudahnya Kerasakti membuat Putra Mahkota takluk, yang kemudian membuat Putra Mahkota berubah wujudnya menjadi seekor naga. Meski menjadi seekor naga, Kerasakti tetap bisa mengalahkannya dengan mudah dan kemudian membuat si Putra Mahkota kabur dengan wujud naganya itu. Kemarahan Kerasakti pun semakin tak terkendali, yang kemudian membuat seluruh pasukan siluman akhirnya menyadari jika saat ini Kerasakti sudah kembali menemui jalannya. Kekuatan Kerasakti benar-benar di luar dugaan, dan bahkan tongkatnya mampu menembus langit dengan ukuran yang sangat besar. Kerasakti pun memasuki istana langit untuk melaporkan kematian Yi dan membalaskan perbuatan si naga. Lagi-lagi Kerasakti harus berhadapan dengan naga itu, yang akhirnya membuat Kerasakti menyerangnya tanpa ampun. Naga itu akhirnya tunduk dan akan segera dihabisi oleh Kerasakti. Tapi karena Kerasakti ingat pesan Yi, Kerasakti pun tidak jadi membunuh naga itu. Di tempat itu, akhirnya Kerasakti didatangi oleh si Liu selaku Raja Kerbau, dan tentunya didampingi juga oleh si Jenderal Ular alias Raja Ular. Di sana mereka berniat merusak Istana Langit, tapi Kerasakti mencoba melarang karena Kerasakti ingin semuanya berbaikan dan tidak ada lagi keributan sama sekali. Tak berapa lama kemudian, Buddha pun datang menghampiri Kerasakti dengan mengatakan pada Kerasakti, jika apa yang dilakukan Kerasakti saat ini terhadap Putra Mahkota sudah benar, karena Putra Mahkota sudah di luar batas dengan dosa-dosanya. Buddha juga bangga dengan Kerasakti yang ingin berubah dan tidak lagi ingin membunuh. Buddha menambahkan, jika Kerasakti harus bisa mengikhlaskan kepergian Yi karena kehadiran Yi di dunia ini untuk membuat sifat egois Kerasakti berubah dan membuat Kerasakti menjadi orang yang lebih baik. Kerasakti yang mendengar itu meyakinkan dirinya jika ia tidak akan lagi bersikap arogan seolah-olah ia adalah raja dari segala raja. Karena Kerasakti merasa jika tanpa bantuan para pasukan siluman lainnya, Kerasakti bukanlah siapa-siapa. Dengan semua kejadian ini, arwah Yi pun terbang ke langit. Dan misi Kerasakti pun selesai, karena Kerasakti akan kembali dikurung di dalam Gunung Wuzi untuk memulai kembali semuanya.
dan memulihkan kembali kekuatannya. Beberapa ratus tahun kemudian, ketika Wukong alias si Kera Sakti ada di dalam tempat persembunyiannya, tiba-tiba seorang biksu datang secara tak sengaja ke sana karena terjatuh. Biksu itu ternyata reinkarnasinya si putra mahkota. Di sana biksu itu menanyakan kepada Kera Sakti, siapa sebenarnya Kera Sakti? Apakah siluman, hewan, manusia, ataupun manusia siluman? Di sini, biksu itu tidak menganggap Kera Sakti sebagai Kera Sakti alias The Monkey King. Perkataan si biksu ini membuat Kera Sakti kembali merasa jika ia harus membuktikan kepada dunia jika ia adalah The Monkey King, sosok raja yang tak terkalahkan.